Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 11 AKL dan OTKP, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah di bab 1 kita membahas mengenai teks prosedur, kita masuk ke pembahasan bab 2 yaitu teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran dari teks eksplanasi adalah yang pertama, agar peserta didik dapat memahami teks eksplanasi berupa ciri dan struktur dari teks eksplanasi. Yang kedua, agar peserta didik dapat menjelaskan struktur isi teks eksplanasi. Yang ketiga, agar peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi. Apa sih pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. Pada teks eksplanasi juga sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Jadi maksudnya adalah peristiwa tersebut menjelaskan sebab dan akibatnya. Ibu di sini membuat gambar atau memberikan satu contoh gambar, kalian bisa lihat, yaitu tentang banjir. Tentu sebelum terjadinya banjir ada sebab dan akibatnya. Kenapa bisa banjir? Sebabnya karena kita sering membuang sampah sembarangan, jarang membersihkan saluran air, jarang bergotong royong dengan teman atau dengan tetangga. Nah, makanya dia mengakibatkan banjir. Banjir ini termasuk ke dalam teks eksplanasi fenomena alam. Contoh gambar yang kedua adalah penumpang kereta api yang membludak. Nah, penumpang kereta api yang membludak ini apa sih sebab akibatnya? Sebabnya dia membludak misalnya di hari raya Idul Fitri atau di hari raya atau di hari libur sekolah. Nah, biasanya pembludakan kereta api ini bisa kita sebut termasuk ke dalam teks eksplanasi fenomena sosial. Kenapa fenomena sosial? Karena dia berkaitan dengan manusia. Nah, sedangkan banjir kenapa fenomena alam? Karena dia tidak dapat kita tebak. Jadi termasuk ke dalam fenomena alam. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang kedua, berisi informasi yang bersifat keilmuan. Dan yang ketiga, menjelaskan proses terjadinya fenomena alam ataupun sosial. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adanya pernyataan umum, yang kedua adanya deretan penjelas, dan yang ketiga adanya interpretasi atau opsional. Apa sih pernyataan umum? Pernyataan umum biasanya berisi tentang penjelasan umum fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena atau penjelasannya. Jadi pernyataan umum ini biasanya berupa deskripsi pembahasan atau fenomena yang akan kita bahas dalam teks eksplanasi. Struktur yang kedua adanya deretan penjelas. Apa itu deretan penjelas? Deretan penjelas mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat dari suatu fenomena. Jadi dalam teks eksplanasi, deretan penjelas ini termasuk suatu hal penting karena dia menjelaskan atau menjadi inti permasalahan dalam sebuah teks eksplanasi. Yang ketiga adanya interpretasi ataupun opsional. Nah, jadi interpretasi ataupun opsional itu merupakan teks penutup yang bersifat pilihan. Teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Opsional dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang terdapat dalam sebuah teks. Jadi, interpretasi ini merupakan sebuah teks penutup dalam teks eksplanasi ya. Ibu memberikan satu contoh satu paragraf ini kita bahas ya bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng, yaitu tsunami adalah istilah yang berasal dari Jepang, terdiri atas 2 kata, su dan nem, yang berarti pelabuhan dan gelombang. Para ilmuwan mengartikannya sebagai gelombang laut akibat gempa.
Tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Gelombang tersebut disebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Paragraf yang kedua adalah pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Patahan tersebut mengakibatkan terganggunya keseimbangan air laut. Patahan yang besar akan menghasilkan tenaga gelombang yang besar pula. Beberapa saat setelah terjadi gempa, air laut akan surut. Setelah surut, air laut akan kembali ke arah daratan dalam bentuk gelombang besar. Selain itu, pembentukan tsunami juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Letusan tersebut menyebabkan tingginya pergerakan air laut atau perairan di sekitarnya. Semakin besar tsunami, makin besar pula banjir atau kerusakan yang terjadi saat menghantam pantai. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam pemukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri menghadapi bencana ini. Namun, kita tidak perlu terlalu khawatir karena tidak semua tsunami membentuk gelombang besar. Selain itu, tidak semua letusan Gunung Merapi atau gempa yang terjadi diikuti dengan tsunami. Nah, jadi paragraf yang pertama ini bisa kita masuk ke dalam struktur teks eksplanasi berupa pernyataan umum. Mengapa dia masuk ke dalam struktur teks eksplanasi pernyataan umum? Karena di sini di paragraf pertama ini dia menjelaskan tentang tsunami atau mendeskripsikan tentang tsunami dan berisi tentang sebuah pengertian tsunami, arti-arti menurut para ilmuwan tsunami itu apa. Nah, ini termasuk ke dalam pernyataan umum. Sedangkan paragraf kedua termasuk ke dalam deretan penjelas karena di situ sudah terlihat jelas. Dia menjelaskan terjadinya proses tsunami bisa terjadi. Jadi dia menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu tsunami. Dan paragraf ketiga kenapa disebut interpretasi atau opsional atau disebut sebagai teks penutup. Biasanya teks penutup seperti tadi menjelaskan tentang opini seseorang atau pendapat seseorang. Dapat kita lihat yaitu dari kata oleh sebab itu kita harus selalu waspada. Itu sudah jelas menunjukkan suatu opini dari seseorang. Mengapa paragraf ketiga ini disebut ke dalam teks penutup dalam teks eksplanasi. Sekian penjelasan Ibu terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu ciri dan struktur teks eksplanasi. Dan jangan lupa catat hal-hal penting yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Tetap semangat, walau terkadang apa yang kita pikirkan tidak pernah sejalan dengan apa yang kita lakukan. Dan jangan lupa selalu membaca buku dan membaca materi-materi yang akan kita bahas di pembelajaran selanjutnya. Salam literasi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.